Okay, boys, here we go. Halo sedulur Celengers, sudah siapkah kalian dengan alur cerita kali ini? Ya harus siap dong. Untuk alur cerita kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Journey to Shore. Film ini dirilis pada tanggal 17 Mei 2015. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film akan berkisah tentang seorang wanita yang bernama Mizuki. Mizuki saat ini berprofesi sebagai guru les privat piano anak-anak. Mizuki hidup seorang diri karena suaminya telah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Meskipun berat, Mizuki harus tetap menjalani hidupnya seorang diri. Saat Mizuki berada di supermarket, dia melihat bahan makanan. Rupanya saat itu dia ingin membuat makanan kesukaan suaminya. Saat sedang membuatnya, tiba-tiba muncul seorang pria dari belakangnya. Ternyata dia adalah Yusuke, yaitu suaminya yang sudah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Entah apa yang membuat suaminya kembali, Mizuki pun kebingungan saat itu. Dia yang merasa halu tak mempercayai apa yang dilihatnya saat itu adalah benar-benar suaminya. Rasa rindu yang dialami Mizuki kepada suaminya pun diungkapkan pada kesempatan itu. Yusuke pun saat itu mengatakan bahwa selama ini telah melewati perjalanan panjang yang melelahkan. Mizuki menganggap kejadian semalam bertemu suaminya hanyalah sebuah mimpi saja. Namun setelah ia melihat suaminya sedang duduk di ruang tamu, Mizuki menyadari bahwa hal itu adalah perasaan halunya yang berubah menjadi kenyataan. Dan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya sang suami yang telah meninggal tersebut ingin kembali untuk menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Kemudian Yusuke mengatakan kepada Mizuki ingin mengajaknya ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi di waktu itu. Saat bersiap-siap akan pergi, Yusuke menanyakan beberapa kertas yang ada di genggaman Mizuki. Yang rupanya itu adalah buku doa keselamatan yang didapatnya dari seorang pastor. Yusuke lalu meminta Mizuki untuk membawanya. Bahwasanya saat di perjalanan nanti, Mizuki dapat kembali kapanpun dia mau. Setelah membakar surat-surat tersebut, mereka pun pergi ke stasiun untuk menggunakan kereta. Saat di kereta, seorang anak kecil memandangi Yusuke penuh dengan tanda tanya dan tak lama kemudian ia pun menghampiri Yusuke. Singkat cerita, Yusuke dan Mizuki pun tiba. Di sana, Yusuke agak sedikit lupa dengan alamat yang akan ditujunya. Namun, tak lama kemudian dia melihat seorang pria parubaya melintas di depannya. Rupanya, pria itu adalah orang yang dicari-cari Yusuke di tempat itu. Pria yang berprofesi sebagai loper koran tersebut bernama Bapak Shimakage. Pada saat itu, Yusuke memperkenalkan istrinya kepada Pak Shimakage. Kemudian mereka pun dibawa ke rumahnya. Shimakage mengatakan bahwa Yusuke datang tepat pada waktunya karena saat itu komputernya sedang komat dan meminta Yusuke untuk memperbaikinya. Dan untuk sementara waktu, Yusuke dan Mizuki akan tinggal di rumah Pak Shimakage. Setelah makan malam, Yusuke dan Pak Shimakage pun mengobrol. Saat itu Mizuki yang sedang membereskan makan malam, ia mendengar Yusuke dan Pak Shimakage sedang membicarakan seseorang. Setelah itu, Yusuke dan Mizuki menyiapkan kamar tidurnya. Yusuke bercerita bahwa dulu dia pernah menumpang di rumah Pak Shimakage. Waktu itu Yusuke pun membantunya untuk menjadi tukang pengantar koran. Lalu Mizuki menanyakan pembicaraan Shimakage waktu tadi. Yusuke menjelaskan bahwa ia telah berjanji untuk memperkenalkan istrinya kepada Pak Shimakage. Kemudian saat itu Pak Shimakage bercerita bahwa istrinya tak sama seperti dengan Mizuki. Diketahui istri Shimakage telah meninggalkan suaminya dan telah menikah dengan orang lain. Semenjak itu Pak Shimakage pun hidup seorang diri. Mizuki terkejut ketika Yusuke mengatakan bahwa Shimakage sama seperti dirinya, yaitu Pak Shimakage yang dilihatnya saat ini sebenarnya telah meninggal. Yusuke dapat merasakan orang yang telah meninggal, tetapi sebaliknya dengan Pak Shimakage. Pak Shimakage tidak mengetahui bahwa Yusuke telah meninggal, bahkan dia pun tidak menyadari dirinya sendiri sudah meninggal. Keesokan paginya, Mizuki bangun dari tidurnya dan menatap Yusuke yang tidur di sampingnya. Dia menyadari bahwa dirinya saat ini benar-benar terlihat seperti nyata. Saat Mizuki mengambil susu, dia melihat Pak Shimakage sedang sibuk mempersiapkan koran yang akan diantarnya. Oleh karena itu, Mizuki pun menghampirinya dan menawarkan bantuannya. Dan saat di minimarket, Mizuki melihat Pak Shimakage yang tak sengaja melintas di toko itu sedang mengantar koran.
Tetapi saat Misuki menyapanya, Pak Shimakage sama sekali tidak menanggapinya, kemudian ia pergi begitu saja. Misuki bingung apa yang telah terjadi dan tak lama kemudian dia berlari pulang untuk menemui Yusuke. Sesampainya di rumah, Misuki sempat panik tidak menemukan siapa-siapa di rumah. Namun seketika itu, Yusuke keluar dari bilik pintu dan hal itu membuat Misuki menjadi lega. Setelah makan malam, waktu tidur pun tiba. Di sini Misuki menanyakan kepada Yusuke alasan ia kembali menemuinya. Tak banyak berkata-kata, Yusuke pun hanya mengatakan bahwa dia mencintai Misuki, yaitu istrinya. Keesokannya, Yusuke terlihat sedang sibuk memperbaiki komputer, sementara Pak Shimakage sedang sibuk membuat karya dari tangannya. Dan hal itu cukup membuat Misuki terkagum dengan kakek tersebut. Tak lama kemudian, Yusuke pun memberitahu bahwa komputernya sudah mati total dan tidak bisa lagi diperbaiki. Dan Shimakage pun mengatakan bahwa dirinya merencanakan pesta nanti malam sebagai peringatan. Entah apa yang dimaksud oleh mereka, Misuki pun hanya bisa terdiam. Saat memasak, tiba-tiba Pak Shimakage datang menghampiri Misuki, lalu menegurnya karena Misuki telah menggunakan panci di rumahnya tanpa seizinnya. Si kakek pun tiba-tiba menangis. Rupanya, panci tersebut mempunyai sejarah atau kenangan saat ia masih bersama dengan sang istri. Saat itu, Shimakage pun agak emosi lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, Yusuke pergi menyusul Pak Shimakage. Rupanya, di suatu tempat Pak Shimakage sedang meletre mendem asik. Saat itu, si kakek mengatakan atau lebih tepatnya memberi isyarat bahwa akhir-akhir ini dia merasa akan pergi ke tempat yang jauh, di mana dia juga tidak mengerti di mana tempat itu berada. Karena waktu sudah larut, Yusuke pun menggendongnya pulang. Di perjalanan, sang kakek bercerita bahwa dirinya menyesal menyiksa istrinya di masa lalu yang membuatnya hidup sendirian. Sesampainya di rumah, Misuki menyambut mereka lalu mengantarkan Pak Shimakage ke kamarnya. Saat itu, Misuki dan Yusuke terkejut ketika melihat kamar si kakek penuh dengan potongan-potongan kertas hasil karya Shimakage selama ini. Keesokan paginya, sesuatu mengejutkan terjadi ketika Misuki melihat rumah Shimakage yang ditinggalinya itu berubah menjadi berantakan dan sudah lama tak berpenghuni. Dan dia pun menyadari bahwa si kakek telah pergi selamanya. Singkat cerita, Yusuke dan Misuki melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta, hingga mereka pun tiba di sebuah kedai milik Tuan dan Nyonya Jinai. Yusuke pun menceritakan perihal mengapa dia mengajak Misuki ke tempat itu. Bahwasanya dulu Yusuke pernah memesan makanan namun tidak mampu membayar makanan tersebut. Hingga akhirnya Yusuke membayar dengan cara bekerja dan tinggal sementara bersama keluarga Jinai. Misuki pun bertanya apakah mereka telah meninggal. Yusuke menjawab bahwa mereka belum meninggal sama seperti Misuki. Keesokannya, kedai tersebut terlihat ramai pengunjung. Misuki pun terkagum dengan keluarga Jinai. Ditambah lagi setelah melihat jari-jari Nyonya Jinai masih terlihat lembut meskipun ia bekerja keras. Nyonya Jinai memberitahu bahwa hal itu dikarenakan air yang berada di desa tempat tinggalnya itu sangatlah baik. Saat di pasar, Yusuke melihat seseorang yang menatapnya dengan aneh. Ketika itu Misuki pun ketakutan dan segera mengajaknya untuk pergi. Namun Yusuke tidak bergerak sedikit pun dari tempat itu dan meminta Misuki untuk tetap tenang. Saat pria itu mendekati mereka, ternyata pria itu sedang mencari seseorang. Misuki dan Yusuke pun tertawa setelah mengetahui hal itu. Saat akan pulang, Misuki tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya ingin tinggal bersama Yusuke di desa itu. Dan jika hal itu mungkin, kehidupannya akan menjadi indah. Setibanya di rumah, Misuki membantu Nyonya Jinai untuk membersihkan ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Pandangan Misuki tertuju pada sebuah piano yang berada di ruangan itu, sehingga Nyonya Jinai bertanya kepadanya. Misuki pun bercerita bahwa dirinya berprofesi sebagai guru les piano anak-anak. Pada malam itu, Yusuke dan Misuki pun sedang mengobrol. Dan saat itu Yusuke pun sesaat mencandai sang istri. Misuki melihat sang suami tertidur, ia lalu mengusap wajah pria yang disayanginya itu. Kenyataannya telah meninggal. Keesokannya setelah dari sebuah pemandian, di perjalanan Misuki bercerita kepada Yusuke bahwa dirinya sekarang telah merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia pun terlihat sangat bahagia. Suatu ketika Misuki memainkan pianonya.
Nyonya Jine yang mendengarkan hal itu, sontak tiba-tiba ia pergi menghampirinya. Saat itu Nyonya Jine sangat marah karena ia tidak mau mendengarkan suara piano tersebut. Diketahui lagu yang dimainkan Misuki adalah lagu kesayangan adiknya kala itu. Adiknya telah meninggal sejak lama dikarenakan penyakit yang dideritanya. Lagu itu selalu mengingatkannya tentang kenangan waktu itu. Ditambah lagi sang kakek juga meninggal beberapa saat kemudian. Nyonya Jine pun menangis saat itu. Lalu tiba-tiba sang adik yang bernama Mako pun muncul di hadapannya. Kemudian Mako menuju piano itu. Misuki pun duduk mendampinginya untuk mendengarkan lagu yang akan dimainkannya. Setelah Mako selesai, Misuki pun terharu dan seketika Mako pun menghilang dari tempatnya. Keesokannya, Yusuke dan Misuki pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di bus, suasana berubah ketika Misuki menjelaskan surat yang berada di tasnya. Bahwasanya Misuki mengira bahwa Yusuke telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Tomoko. Meskipun Yusuke telah menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka, Misuki pun tidak mempercayainya dan pergi meninggalkan Yusuke. Singkat cerita, Misuki mendapat surat dari rumah sakit di mana sebenarnya Yusuke bekerja di rumah sakit itu sebagai dokter gigi dan Tomoko adalah seorang staf rumah sakit yang mengirimkan surat tersebut. Setibanya di rumah sakit, akhirnya Misuki pun bertemu dengan Tomoko. Di sana Misuki menjelaskan bahwa Yusuke sudah tidak bisa bekerja lagi. Sekian lama mengobrol, Misuki pun menyadari bahwa dirinya telah salah paham dengan suaminya, di mana Misuki menemukan fakta bahwa Tomoko telah menikah dan Yusuke pun tidak pernah berselingkuh. Misuki pun menyesalinya, kemudian saat itu ia pun segera membuat makanan kesukaan suaminya dan berharap suaminya datang. Singkat cerita, mereka melanjutkan tujuan mereka sebelumnya. Hingga diketahui mereka telah tiba di suatu desa di mana desa tersebut mereka menemui seseorang yang bernama Pak Hoshitani. Sesuai namanya, Pak Hoshitani pun berprofesi sebagai petani. Kala itu Yusuke pernah mengajar di desa tersebut. Hingga namanya pun menjadi terkenal karena teori Einstein yang disampaikannya. Saat itu Yusuke melihat menantu dari Pak Hoshitani yaitu Kaoru. Ia pun mengenalkannya kepada Misuki. Kaoru terlihat dingin dan tidak banyak berbicara. Tak lama kemudian muncul seorang bocah yang mana dia adalah anak Kaoru. Anak itu bernama Ryota. Ryota yang terlihat senang melihat Yusuke, lalu ia pergi mengabarkan kepada warga bahwa guru Yusuke telah kembali. Singkat cerita, Yusuke pun bertemu warga desa tersebut dan menunjukkan cara mengajarnya kepada Misuki. Sehingga Misuki pun bangga dengan apa yang telah dilakukan suaminya tersebut. Keesokan harinya, Misuki pergi ke sekolah untuk mengantarkan makanan siang pada Ryota. Namun, dia tidak menemukan Ryota di sekolahnya. Kemudian di tengah perjalanan, Misuki bertemu dengan Kaoru. Kaoru mengatakan bahwa Ryota biasanya pergi ke sebuah curug yang tidak jauh dari desa itu. Lalu Misuki pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan makanan tersebut ke sana. Dan akhirnya dia pun menemukan Ryota yang sedang berdiri dan menatap air terjun tersebut. Kemudian Misuki pun menghampirinya dan menanyakan apa yang dilakukan Ryota saat itu. Ryota pun menunjuk ke sebuah lubang hitam di mana lubang tersebut adalah sebuah gua. Dari legenda yang ada, Ryota bercerita gua tersebut adalah jalan ke tempat di mana orang mati berada. Seketika Misuki pun berpikir bahwa orang-orang mati yang pernah ditemuinya termasuk suaminya berasal dari gua itu. Sampainya di rumah, Misuki mengetahui bahwa suami Kaoru telah meninggal. Sehingga hal itu membuat Kaoru menjadi pendiam dan depresi. Keesokannya, Misuki kembali lagi ke curug untuk memberikan makan siang kepada Ryota. Namun di sana dia tidak menemukan Ryota. Kemudian saat akan pulang dia melihat seorang laki-laki yang ternyata pria itu adalah ayahnya. Saat itu ayah ingin menyampaikan pesan kepada sang putri untuk tetap kuat dan meminta Misuki menerima kenyataan bahwa Yusuke telah tiada. Sebelum berpisah, Misuki menitip salamnya untuk sang ibu dan dia juga mengatakan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Saat di rumah, tiba-tiba Ryota datang dan mengatakan bahwa dia melihat ibunya sedang berjalan dengan orang asing. Kemudian Misuki dan Yusuke pun pergi untuk mencari Kaoru. Ternyata orang asing yang dimaksud tersebut adalah suami Kaoru. Yusuke mengatakan kepada suaminya untuk menghentikan perbuatannya yang mana hal itu membuat Kaoru menjadi depresi. Tak lama berdebat, pria itu pun terdiam. Saat itu Yusuke menghampirinya dan memintanya untuk menyampaikan permintaan terakhirnya agar ia bisa pergi dengan tenang. Pria itu mengatakan bahwa harapan terakhirnya yaitu ingin berbicara dengan Kaoru bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin mati.
Kemudian sang suami pun seketika menghilang. Kaoru menangis mendengarkan keinginan terakhir suaminya itu. Dia tahu bahwa dirinya juga akan segera pergi ke alamnya. Pada malam itu Yusuke pun mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri. Dan akhirnya mereka pun mantap-mantap sebelum berpisah. Keesokannya mereka pun pergi ke tempat terakhir di mana mereka akan berpisah. Saat itu di sore hari di tepi laut, Mitsuki menangis di pelukan Yusuke meminta agar dirinya tidak pergi meninggalkannya. Mengetahui sang suami harus pergi, Mitsuki pun mengikhlaskannya. Dan sesaat kemudian Yusuke pun menghilang dan film pun tamat.